Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Saat ini Camp Dai Muda yang ke-11 dan Camp for Muslimat Teens yang ke-10 dapat terlaksana dengan lancar di hari pertama ini, dan mudah-mudahan lancar sampai dengan penutupan dan tentunya sukses membawakan hasil dan pengalaman yang didapatkan untuk bekal dakwah. Camp Dai Muda, Camp for Muslimah Teens, intinya merupakan kepeloporan dalam dakwah. Ini merupakan tujuan utama diadakannya CDM dan juga CMT. Tidak hanya sekedar mengadakan lomba-lomba. Di dalamnya ada camp, ada proses candra di muka agar memiliki bekal dalam mengemban dakwah. Untuk kepeloporan tidak hanya sekedar lokal, tetapi juga global. Kemudian tujuan yang lain juga diadakannya CDM dan CMT ini dalam pembelajaran. Ini bagian dari pembelajaran yang sifatnya kokurikuler, menguatkan proses pembelajaran 4C: komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking atau berpikir kritis. Semuanya didapatkan dalam agenda CDM CMT ini. Dan juga yang saat ini sedang menjadi tren di kurikulum merdeka, yakni capaian pelajar Pancasila. Adanya CDM CMT ini ditujukan sebagai sarana implementasi penguatan profil pelajar Pancasila. Saat ini para pelaksana yang sangat luar biasa, para panitia yang sangat luar biasa, tentu menepis stereotip atau label kepada generasi Z yang sangat terkenal dengan kaum berbahan. Dan kalau digali, stereotip atau label tersebut ternyata tidak hanya dialami oleh generasi Z, tetapi juga generasi milenial. Dan di sini saya adalah bagian dari awal generasi milenial. Saya lahir 82. Ini sebagai imbas dari berkembangnya teknologi. Kaum rebahan ini populer dengan adanya kepedulian para mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan nasib rakyat di tahun 2019. Dan ternyata ada sebagian, bahkan banyak mahasiswa saat itu yang asik-asik rebahan. Padahal kita lihat saat itu anak-anak SMA, anak-anak SMK terkenal dengan membawa benderanya, berjuang juga membantu para mahasiswa menyuarakan ketidakadilan. Tapi di satu sisi justru sebagian banyak lebih santai rebahan dengan gadgetnya. Saya juga merasakan, para santri juga mungkin sekarang merasakan setiap saat tergantung dengan gadget. Pulang kerja, buka WA, buka
medsos, membaca di situ. Cenderungnya malas, tidak mau bekerja keras, suka selfie, dan sebagainya. Tetapi setelah ada penelitian bahwa ternyata ini kaum rebahan ini membawa perubahan. Makanya nanti bisa mudah-mudahan pemateri yang luar biasa Muhammad Atiyatul Muqtadir, atau kalau saya lebih kenalnya Fatur, selegram, dan juga mantan presiden BEM UGM, sekarang sedang lanjut S2 di kedokteran gigi, akan berikan materi yang sangat terkenal. Ya, nggak tahu materinya apa, tapi yang sangat terkenal. Dia terkenal dengan buku dan sudah menulis kaum rebahan membawa perubahan. Dan ternyata setelah diteliti, stereotip yang dilabeli pada generasi milenial dan generasi Z ini salah. Karena ukurannya itu kerja keras itu ya fisik. Atau ukuran produktifnya itu diukur dengan, mohon maaf, generasi-generasi sebelumnya, tanpa mempertimbangkan perkembangan teknologi. Dan ternyata justru yang disebut kaum rebahan ini membawa banyak perubahan. Tentu dengan adaptasi dengan teknologi. Kita kenal pemilik ruang guru, kita kenal menteri sekarang, dan sebagainya. Justru produktifnya itu lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Dan saat ini pun luar biasa, para panitia, walaupun sudah 11 tahun CDM, sudah 10 tahun CMT, dengan keadaan yang sangat menantang, pandemi COVID, tapi tetap masih bisa berjalan. Dan luar biasa, tidak hanya berjalan, tapi bisa optimal. Ini salah satu pembuktian bahwa generasi Z tidak selamanya dilabeli seperti itu. Bahkan kata, saya malas menyebutnya, mohon maaf, Charles Darwin, ya, yang disampaikan oleh pemateri saat itu formasi Zen Permana, mengatakan bahwa yang survive, yang bisa bertahan, bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling cerdas, tapi orang yang paling adaptif. Mau tidak mau, cita-cita para tholib-tholibah ini, mau tidak mau, peluang kerja generasi Z ke depannya, dan semua hal di kedepannya akan dipengaruhi oleh teknologi. Dan kita sebagai para pendidik mudah-mudahan juga bisa adaptif, sehingga bisa menjadi yang terbaik, bisa keluar di masa krisis, bisa keluar dari zona nyaman. Dan terakhir, mudah-mudahan agenda CDM ini bukan sekedar ya dekorasi, penghias dekorasi, tapi menjadi tradisi yang selalu diisi dengan aksi. Saya mengutip sebuah kata bijak dari John Quincy Adams. Jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk lebih banyak bermimpi, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih baik, berarti kamu pemimpin. Dan satu lagi dari John Maxwell, pemimpin yang hebat itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling cerdas. Pemimpin yang hebat adalah yang mampu memberdayakan orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhakum ya rabbik fala takum minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.